Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Taufik Hidayanto, Bapak, sebagai salah seorang dosen di program studi pendidikan matematika. Nah, hari ini saya akan melakukan wawancara terkait isu pemanfaatan teknologi di lingkungan unit kerja. Nah, baik Pak Taufik, saya mau tanya Pak, kira-kira bagaimana sih gambaran pemanfaatan teknologi di lingkungan program studi kita untuk memenuhi visi, misi, dan tujuan program studi? Oke, baik. Ini jawabannya sejauh yang saya tahu ya. Oke, ini kan kita juga sudah melalui masa pandemi dan sekarang sudah masuk ke masa pasca pandemi ya. Jadi selama masa pandemi kemarin di ULM sudah gencar-gencarnya menggunakan learning management sistemnya yang dikembangkan oleh ULM sendiri, yaitu e-learning gitu kan ya. Jadi semua guru-guru, semua dosen-dosen sudah banyak menggunakan penggunaan pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran. Ya meskipun lah ada satu sisi, dua sisi yang perlu ditingkatkan ya. Ya itu nanti mungkin bisa dioptimalkan lagi untuk kedepannya kayak gitu. Selain itu juga mungkin ada beberapa materi yang menggunakan beberapa aplikasi ya, seperti SPSS barangkali atau Gigebra gitu. Tapi ya mungkin kendalanya adalah tidak semua dosen masih belum terbiasa dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Gitu. Baik Pak, berarti menurut Bapak nih pemanfaatan teknologi apa saja sih yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi pelaksanaan visi, misi, dan tujuan kita tadi? Oke, yang pertama mungkin menurut saya yaitu mengoptimalkan lagi pemanfaatan LMS bagi dosen ya. Karena itu kan nanti sebagai wadah atau wahana interaksi asinkronus ya antara dosen maupun dengan mahasiswa kayak gitu. Yang kedua mungkin karena kita sudah masuk pasca pandemi ya, mungkin juga perlu ada istilahnya itu pemanfaatan aplikasi yang sifatnya itu bisa mendukung pembelajaran seperti statistik dengan SPSS ya. Kemudian mungkin terkait dengan mungkin di riset operasi itu ada kaitannya dengan grafik-grafik, itu bisa menggunakan Gigebra atau semacamnya kayak gitu. Jadi itu yang perlu dioptimalkan lagi. Baik. Mengenai bahan pembelajaran bagaimana Pak? Bahan pembelajaran, bahan pembelajaran ya mungkin perlu disediakan juga ya, mungkin perlu ditambah juga dengan mungkin bahan bacaan bagi bahan ajar ya, bagi mahasiswa ya. Nah, itu nanti juga bisa mendukung ya, kan kita juga perlu pembelajaran tidak hanya di kelas doang kan, juga mungkin mahasiswa bisa mengakses learningnya itu kan untuk sebagai belajar mandiri bagi mahasiswa maupun juga mungkin penugasan melalui LMS kayak gitu. Jadi itu mungkin bisa dikembangkan lagi. Terima kasih Pak Taufik atas jawabannya. Sama-sama. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dulu, namanya siapa? Ahmad Syukur Ramadan Pak. Mahasiswa mana? Mahasiswa Pendidikan Matematika. Angkatan 2019. Syukur ya. Bang mau tanya nih, selama kamu sebagai mahasiswa di pendidikan matematika berarti udah 7 semester ya? Iya Pak. Ya. Pemanfaatan teknologi dalam perkuliahan itu seperti apa? Alhamdulillah untuk perkuliahan sama pandemi sebelumnya itu kami banyak menggunakan Zoom ya, ada juga menggunakan LMS di e-learning. Juga dari WhatsApp group gitu Pak. Menurut kamu apakah itu sudah maksimal penggunaannya? Maksimal, saya rasa kurang maksimal Pak. Kurang maksimal. Nah, di mana kurang maksimalnya? Untuk penggunaan di kadang-kadang kan kalau ada kendala jaringan. Jadi menurut kamu apakah ada yang bisa ditingkatkan lagi untuk penggunaan teknologinya di dalam proses perkuliahan kita? Menurut ulun mungkin lebih penggunaan e-learningnya Pak, dari segi bagian materi menurut ulun cukup Cukup apa? Biasanya kalau dosen biasanya membagi materi lewat e-learning dan cukup banyak dari dosen yang memberikan materi lewat e-learning.
Dan juga ada beberapa dosen menurut ulun juga memberikan materi melalui video yang disampaikan melalui e-learning juga. Oke. Kira-kira menurut kamu materinya itu sudah bagus kah atau bisa memudahkan lah dalam proses perkuliahan atau bisa lebih mudah lagi? Kalau yang dari sekarang ulun jalani, ulun merasa dimudahkan dengan adanya pemberian materi terlebih dahulu di e-learning begitu Pak. Dari beberapa mata kuliah yang Syukur ambil, itu ada kan karena kemarin kebanyakan pandemi ya. Ada nggak mata kuliah yang susah untuk lebih mudah untuk luring ketimbang daring? Mata kuliah yang lebih cenderung ke analisis Pak. Oh, lebih cenderung ke analisis ya, yang berkaitan dengan matematika. Oke, menurut Syukur, apakah media-media yang digunakan dalam mata kuliah tersebut ketika daring itu sudah maksimal atau belum? Menurut ulun belum sih Pak. Oh, belum ya, jadi masih bisa dimaksimalkan lagi begitu ya. Oke, kalau untuk penggunaan aplikasi yang berkaitan dengan matematika, untuk proses perkuliahan, misalnya ada GeoGebra atau apa tuh, itu sudah maksimal atau belum menurut kamu? Menurut maksimal Pak. Oh, sudah maksimal ya. Karena ada mata kuliah yang menggunakan GeoGebra dan juga Excel Pak. Oh, seperti itu. Oke, terima kasih Syukur atas jawabannya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi lain kesempatan. Terima kasih. Nah teman-teman sekalian, itulah tadi hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan seorang dosen di lingkungan program studi pendidikan matematika Universitas Lambung Mangkurat dan juga seorang mahasiswa di pendidikan matematika Universitas Lambung Mangkurat. Dari kedua hasil wawancara tersebut dapat kita ambil beberapa poin yang nanti mungkin akan saya jadikan sebagai isu rancangan aktualisasi saya. Bahwa untuk penggunaan teknologi di dalam proses perkuliahan itu sebenarnya sudah ada, sudah cukup bagus, tapi masih bisa ditingkatkan. Nah, berdasarkan penuturan dosen, bahwa peningkatannya itu bisa dengan cara pemberian bahan perkuliahan atau bahan pembelajaran yang mungkin lebih diperbanyak lagi, dan juga bisa menunjang proses perkuliahan di mana nanti kalau mahasiswa tersebut ingin mempelajari materi perkuliahan itu secara mandiri di rumah. Hal ini juga senada dengan apa yang dipaparkan oleh mahasiswa dalam hasil wawancara tadi, bahwa memang untuk beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan analisis di dalam matematika itu memang perlu ada bahan ajar yang lebih user friendly lah untuk mempermudah mahasiswa di dalam memahami materi perkuliahan seperti itu. Kemudian untuk poin kedua, ini permasalahan mengenai aplikasi-aplikasi matematika yang biasanya bisa digunakan untuk membantu proses perkuliahan maupun proses nanti pembelajaran ketika mahasiswa praktek di sekolah. Dari narasumber dosen mengatakan bahwa perlu ada pelatihan-pelatihan lagi bagi para dosen untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi dosen mengenai aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, jadi perlu diadakan pelatihan. Nah, kalau dari sisi mahasiswa mengatakan bahwa sebenarnya di dalam proses perkuliahan memang sudah banyak ya aplikasi-aplikasi yang digunakan, akan tetapi masih bisa ditingkatkan untuk variasinya. Kemudian juga di dalam proses perkuliahan itu tidak ada suatu istilahnya pembelajaran khusus mengenai aplikasi. Jadi aplikasi itu hanya sekedar disematkan di dalam proses perkuliahan untuk membantu perkuliahan, tapi tidak ada pembelajaran khusus mengenai bagaimana penggunaan aplikasi itu secara mendalam. Jadi mungkin itulah dua poin penting mengenai isu penggunaan teknologi di dalam proses perkuliahan di unit kerja saya. Sampai di sini dulu teman-teman. Salah hilap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.